Buat lo yang masih bingung mau jadi apa. Pagi menjelang siang, lo bangun dari tempat tidur dan mulai jalan ke arah kamar mandi. Setelah nyelesain hajat di sana, lo mulai jalan ke arah dapur buat cari air minum. Lo minum dengan posisi berdiri tepat di depan dispenser sambil ngeliat ke arah luar jendela. Beres minum, lo mulai balik ke kamar buat ngecek HP dan ngeliat jam. Sambil duduk di tempat tidur, lo mulai merasa jenuh dan berkata dalam hati, "Gua udah umur segini, tapi masih belum jelas kerjanya apa. Ada lowongan, tapi bukan fashion. Ngejar fashion juga, tapi hasil belum ada." Nah, di sini gue coba buat ngasih tahu penyebab kenapa lo yang di umur 20-an ke atas masih bingung mau jadi apa. Dan insya Allah gue bantu kasih solusinya. Walau gak semua orang tuh sama kayak gini, tapi gue yakin banyak dari kalian yang punya dua sisi pemikiran mengenai dunia kerjaan. Sisi yang pertama, yang masih banyak mempertimbangkan ketika ingin bekerja. Contohnya gini nih, lo mikir, kerjaan ini tuh lumayan sih gajinya, tapi jam kerjanya nyita waktu gue banget. Kalau kerja kayak gitu, lah terus kapan gue hidupnya? Buat refreshingnya bakal susah sih ini. Nah, itu yang pertama. Sisi pemikiran yang kedua, yang masih kokoh dengan pemikiran kalau apa yang dikerjakannya sekarang bakal menghasilkan materi yang cukup untuk menjadi mapan secara finansial di kemudian hari. Hal ini tuh banyak terjadi ya pada orang-orang yang bekerja sebagai pekerja kreatif. Contohnya konten kreator yang masih membangun karirnya, musisi yang lagi berusaha buat mempromosikan karyanya, pelukis atau mural artis yang masih menunggu hasil gambarnya buat dibeli sama orang. Dan tipe yang ini tuh, banyak yang dari mereka yang ragu buat keep it going atau memilih buat cari kerjaan tetap. Oke, di sini gue ajak kalian buat kesampingkan dulu tuh dua tipe pemikiran yang tadi. Gue mau ngasih tahu hal yang paling harus kalian hindari. Walaupun sebenarnya ini fakta, tapi masih banyak orang yang sampai hari ini tuh masih menyangkal akan hal ini. Oke, yang pertama, jangan jadi pemalas. Buat lo nih yang masih nganggur, coba isi waktu kosong yang lo pakai buat rebahan itu buat olahraga atau belajar. Dengan olahraga, tubuh lo bakal ngeluarin hormon endorfin untuk ngurangin rasa sakit dan memberikan energi positif. Dan bisa lebih jernih dalam berpikir. Ketika energi positif itu ditambah dengan belajar, lo bisa ngedapatin sudut pandang yang baru akan sesuatu. Gini, lo bisa belajar dari internet hal apapun itu, tapi ya saran gue hal itu harus positif ya. Dan berguna buat ningkatin skill lo dalam kehidupan, sehingga lo bisa ngehandle masalah yang lagi lo hadapi sekarang. Walaupun lo gak expert di bidang itu, minimal dikit banyaknya lo tau lah. Oke, yang kedua, jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini nih, kebanyakan orang terlena dengan hal ini. Internet yang lo gunain sekarang sebenarnya adalah pisau yang gak kenal siapa tuannya. Disajikan terlalu banyak informasi di sana dan berbagai hiburan yang buat banyak orang lupa waktu. Lu cukup pilah hal-hal yang baik atau bermanfaat buat lo dan segera realisasikan itu di kehidupan nyata. Jangan sampai lupa dengan hal-hal bermanfaat yang lo dapet tadi dikarenakan lo kelamaan scroll HP buat kepoin hal-hal yang gak penting. Yang paling masif terjadi di kalangan usia belasan sampai 20-an ke atas adalah main game mobile sampai lupa waktu. Main game gak salah, tapi jangan habiskan waktu dan energi lo buat ngelakuin hal itu. Lebih baik pakai waktu berharga itu buat diskusi bareng orang lain. Syukur-syukur bisa belajar dari pengalaman orang, atau bahkan bisa dapat ide baru dari hasil diskusi itu. Lumayan kan? Intinya, kurangin waktu berselancar di dunia internet. Pilih-pilih konten yang bermanfaat atau enggak, dan main game lah secukupnya. Kenapa nih? Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena dulu gue ada di posisi ini. Nah, next. Nih ke bagian solusi nih ya. Ingat gak dua sisi pemikiran yang gue bilang di awal? Ini solusi yang cukup singkat dan simple. Yang pertama, lu harus realistis. Semua orang punya idealis, men. Hanya saja gak semua orang tepat waktu dalam menjalani idealis itu. Sebagian besar orang nunjukin taring idealisnya ketika mereka udah sukses atau udah kaya. Lo harus bisa ngegeser ego itu dulu sebentar.
untuk membangun kualitas diri. Ini penting dan harus lo ingat, buat tetap idealis, lo butuh modal. Jadi tabung dulu modal sampai lo bisa ngebangun finansial yang cukup baik dan gak harus kerja di bawah orang lain lagi untuk tetap bertahan hidup pastinya. Ingat tuh, ini yang kedua. Inti penjelasan dari solusi kedua ini sebenarnya tuh gak jauh-jauh beda ya dari solusi yang pertama, yaitu gak apa-apa ngegeser dikit egonya dulu buat ngumpulin modal untuk bikin karya selanjutnya. Karena sebagai pekerja kreatif itu butuh gear atau peralatan yang memadai. Jadi gak apa-apa kalau kerjaan kreatifnya tuh dijadiin sampingan dulu. Tapi ingat, untuk poin ini, kesampingkan ego itu bukan berarti lo harus berhenti dari apa yang lo kerjain selama ini, dari apa yang lo kerjain sebelumnya. Lo harus tetap jadi kreatif untuk membuat karya-karya baru. Jangan jadikan uang sebagai motivasi, tapi lakukanlah karena lo cinta menjadi kreatif. Dan nikmati aja prosesnya. Ada beberapa scene dari anime One Piece yang mengandung kata-kata yang sampai hari ini tuh masih jadi motivasi buat gue. Jadi kata-katanya tuh gini, jika kau seorang pria, maka lakukanlah hingga akhir dengan bangga. Itu tuh keren kan? Karena semua orang juga bisa jago dalam bidangnya, tapi gak semua orang bisa tekun. Intinya lo harus tetap semangat. Temui talenta atau skill yang lo punya itu di mana yang paling mendominasi dari diri lo, dan coba lebih jauh buat kembangin hal itu. Ya intinya gitulah, semangat. Di akhir video gue mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya karena lo udah mau nonton dan nyimak terus sampai akhir. Walaupun tadi sempet gue bilang singkat dan ternyata gak singkat juga. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Be great, be real man. Salam.